Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Harapan Ibu, kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini, anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 ini materinya adalah mengapa manusia berdosa. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat, itu berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar, kiranya Tuhan menuntun, memberikan kami hikmat, kepintaran, agar kami menjadi anak yang berguna. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah berdoa. Sekarang kita memuji nama Tuhan dengan pujian hatiku selalu gembira. Nah, kita memuji nama Tuhan, hatiku selalu gembira, dengan mengikuti gerakan yang Ibu lakukan. Kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Ya anak-anakku yang terkasih, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan belajar. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini mari disiapkan Alkitabnya, karena kita akan setiap pembelajaran agama Kristen khususnya harus menyiapkan Alkitab sebagai sumber pembelajaran kita, media pembelajaran. Nah, di samping itu kita juga menyiapkan buku paket yang sudah dibagikan kepada anak-anak. Nah, di dalam buku ini, karena pembelajaran kita adalah pelajaran pertama atau pelajaran 1, mengapa manusia berdosa. Nah, di situ dibuka anak-anak, dibaca sebagai bahan bacaan dalam cerita Alkitab, halaman pertama. Nah, halaman pertama sampai halamannya yang kedua. Iya, sampai halaman yang kedua. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya. Di sini materi kita adalah mengapa manusia berdosa. Jadi pertanyaan Ibu, menurutmu anak-anak, apakah semua manusia itu berdosa? Yang pertama pertanyaan Ibu. Yang kedua, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kalian jawab, dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Anak-anak, sebagai bahan bacaan kita, mengapa manusia
berdosa. Bacaannya terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 3 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, silahkan dibaca anak-anak. Di situ menceritakan apa saja dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24. Silahkan dibaca. Nah, setelah anak-anak membaca Alkitab, kalian juga ibu sarankan untuk membaca cerita Alkitab tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, coba kalian perhatikan di dalam bacaan tersebut yang ada di buku kalian. Di situ ada laki-laki dan perempuan, ada pohon yang banyak buahnya, dan ada seekor ular. Nah, siapa manusia yang ada di gambar tersebut? Dan pohon apa yang ada di gambar tersebut? Nah, anak-anak, kalian sudah membaca cerita Alkitab tadi, kalian pasti tahu. Gambar tadi adalah mengisahkan tentang Adam dan Hawa serta seekor ular yang berada di taman apa? Iya, Taman Eden, yaitu tempat manusia pertama Tuhan ciptakan, ditempatkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Di situ semuanya tersedia, semuanya lengkap. Nah, di taman itu penuh dengan buah-buahan, air yang mengalir, binatang-binatang, semuanya boleh dimanfaatkan oleh manusia. Siapa manusianya? Yaitu Adam dan Hawa. Mereka boleh saja memakan buah, memanen apa yang ada di situ. Mereka bisa berteman dengan binatang buas. Kenapa? Karena pada saat itu manusia masih dalam keadaan suci dan belum jatuh ke dalam dosa. Nah, ada satu kisah yang mengisahkan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaksukaan iblis dengan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, sehingga dia menyerupai atau berubah wujud menjadi seekor ular. Dengan menggunakan buah pengetahuan baik dan jahat, iblis berusaha menjebak Hawa. Hawa adalah istri Adam. Dia mengatakan bahwa buah itu boleh kamu makan. Kenapa Tuhan Allah melarang kamu memakannya? Karena Tuhan Allah tidak menginginkan kalian setara dengan Dia, dengan Allah. Dia berbohong, dia membohongi kalian. Nah, akibat bujuk rayu iblis, Hawa akhirnya memakan buah tersebut. Dan dia juga memberi suaminya untuk memakan buah tersebut, buah pengetahuan baik dan jahat itu. Setelah mereka berdua memakan buah itu, mereka menyadari, mereka seperti dikejutkan. Mereka merasa malu, ada perasaan malu. Kenapa? Karena mereka baru sadar bahwa selama ini mereka ternyata
telanjang, tidak memakai sehelai benang pun untuk menutupi badannya, atau sehelai daun untuk menutupi badan mereka. Nah, sejak saat itu manusia terputus hubungannya dengan Allah karena manusia tidak taat. Manusia tidak mentaati peraturan yang sudah Allah tetapkan. Akibat ketidaktaatan manusia itu sehingga menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hubungan manusia dengan Tuhan akhirnya terputus. Nah, anak-anak, dari kisah Adam dan Hawa ini kita tahu bahwa ternyata akibat kita tidak patuh, kita tidak taat, akibatnya sangat fatal ya. Seandainya di rumah kalian disuruh oleh orang tua kalian semua, misalnya kalian dilarang untuk bermain di luar karena cuaca yang tidak baik atau karena hujan, tapi kalian tidak taat, kalian tetap main di luar, main hujan-hujanan. Penyebabnya karena kalian senang gitu loh, kalian merasa bahagia, tapi akibatnya kalian tidak tahu bahwa akibatnya kalian bisa sakit. Nah, akibat ketidaktaatan kalian sehingga kalian sakit. Nah, seandainya orang tua melarang, kamu jangan main di luar karena hari hujan, jangan mandi-mandi hujan, nanti kamu sakit. Nah, jika kalian mendengar dan taat dengan larangan orang tua, pasti kamu terhindar dari sakit dan kamu boleh melakukan semua aktivitas yang kamu lakukan berjalan dengan baik. Nah, kesimpulannya dari mengapa manusia berdosa adalah karena manusia tidak taat. Ketidaktaatan itulah yang membuat manusia berdosa, dan dosa itu telah memisahkan hubungan yang harmonis, yang baik antara pencipta, yaitu siapa pencipta? Allah, dan ciptaannya manusia, yaitu Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang baik lagi. Nah, bagaimana dengan nasib ular tadi? Nasib ular juga dia mendapat konsekuensi atas tindakannya. Jadi Ibu bertanya, siapa yang pernah lihat ular? Ada? Menurut kalian gimana ular itu? Iya, ular adalah hewan melata, dia berjalan menggunakan perut. Nah, itu akibat dia dikutuk oleh Allah karena sudah menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sedangkan manusia, mereka akan mengalami kehidupan yang tidak enak lagi. Mereka harus berjuang, menderita. Laki-laki harus bekerja keras sampai tangan-tangannya ini luka-luka untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan rezeki. Nah, untuk perempuan mendapatkan hukuman, yaitu dia akan susah atau sakit ketika melahirkan. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam pembelajaran ini kita bisa memetik hikmahnya atau memetik kesimpulannya bahwa hidup harus taat agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu ingatkan kembali tadi di awal video, Ibu sarankan untuk
menjawab 2 pertanyaan, yaitu menurutmu apakah semua orang berdosa? 2. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, jadi di situ nanti kamu membacanya dan kamu menjawabnya sesuai dengan bacaan tersebut. Kamu boleh membaca dari Alkitab, membaca dari cerita Alkitab. Di situ menjelaskan bahwa manusia itu semuanya berdosa akibat dosa dari Adam dan Hawa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa agar tuntunan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami ucap syukur Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah melewati cerita Alkitab ini Tuhan, kami boleh diingatkan. Biarlah kami menjadi anak yang taat, patuh, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berpisah, kita memuji nama Tuhan dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Semoga lewat pembelajaran ini kita semuanya diberkati lewat video yang Ibu berikan. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.